Selanjutnya itu mengenai tentang medan vektor. Medan vektor adalah fungsi yang daerah asalnya berupa himpunan titik-titik di ruang 2 ataupun ruang 3, dan yang kisarannya berupa himpunan vektor-vektor di F2 ataupun di F3. Definisinya, misalkan D himpunan di ruang 2 atau daerah bidang, medan vektor pada ruang 2 adalah fungsi F yang memadankan tiap titik x, y di D dengan suatu vektor 2 dimensi f, x, y. Cara terbaik untuk menggambarkan medan vektor adalah menggambarkan anak panah yang menyatakan vektor f, x, y, yang dimulai dengan titik x, y karena f, x, y adalah vektor 2 dimensi. Kita dapat menuliskannya dalam fungsi komponennya, P dan Q sebagai berikut. Atau biasa diringkas itu F sama dengan PI tambah QJ. Perhatikan bahwa P dan Q itu adalah fungsi skalar dari dua variabel dan kadang-kadang disebut dengan medan skalar untuk membedakannya dari medan vektor. Selanjutnya masih definisi, yaitu misalkan E himpunan bagian dari ruang 3, medan vektor pada R3 adalah fungsi F yang memadankan tiap titik X, Y, Z di E dengan suatu vektor 3 dimensi F, X, Y, Z. Medan vektor F pada ruang 3 digambarkan dalam gambar. Kita dapat menyatakannya dalam fungsi komponennya PQR sebagai F, X, Y, Z sama dengan P, X, Y, Z, I ditambah Q, X, Y, Z, J dan R, X, Y, Z, K. Seperti halnya dengan fungsi vektor, kita dapat mendefinisikan kekontinuan medan vektor dan memperlihatkan bahwa F adalah kontinu jika dan hanya jika fungsi komponen P, Q, R adalah kontinu. Kadang-kadang kita mengidentifikasi titik X, Y, Z dengan vektor posisinya X, yaitu X, Y, Z, dan menuliskan Fx sebagai ganti F, X, Y, Z, maka F menjadi fungsi yang memadankan vektor Fx dengan vektor X. Selanjutnya, diberikan F merupakan skalar dengan dua variabel, maka medan vektor gradien pada ruang 2 diberikan gradien F, X, Y sama dengan Fx, X, Y, I ditambah Fy, X, Y, J. Dan diberikan F merupakan skalar dengan tiga variabel, maka medan vektor gradien pada ruang 3 diberikan gradien F, X, Y, Z sama dengan Fx, X, Y, Z, I ditambah Fy, X, Y, Z, J ditambah Fz, X, Y, Z, K. Medan vektor konservatif. Medan vektor F disebut medan vektor konservatif jika merupakan gradien dari beberapa fungsi skalar, yakni jika terdapat suatu fungsi F sedemikian hingga F sama dengan gradien F. Dalam situasi ini, F disebut fungsi potensial untuk F. Untuk catatan, tidak semua medan vektor adalah konservatif ya. Selanjutnya misalkan f, x, y, z suatu medan skalar dan c dapat diferensialkan, maka gradien f adalah medan vektor. F, x, y, z sama dengan gradien f sama dengan lambda per lambda x dikali i ditambah lambda per lambda y dikali j ditambah lambda per lambda z dikali k. Seperti contoh, carilah gradien F dengan f, x, y, z sama dengan x kuadrat dikurangi 3xy ditambah 2z. Maka jawabannya yaitu dengan cara-cara yang ada di layar, 2x dikurangi 3y min 3x dan 2. Kural atau rotasi dari medan vektor. Jika F sama dengan PI plus QJ plus RK adalah medan vektor pada ruang 3 dan turunan parsial dari P, Q, dan R semuanya ada, maka kural F adalah medan vektor pada ruang 3 yang didefinisikan kural F sama dengan rot F sama dengan delta R per delta Y dikurangi delta Q per delta Z I ditambah delta P per delta Z dikurangi delta R per delta X J ditambah delta Q per delta X dikurangi delta P per delta YK. Maka operator diferensial vektor atau gradien tersebut ada dalam PPT ya. Terus jika kita memikirkan bahwa gradien sebagai vektor dengan komponen yang tadi disebutkan, kita juga dapat memandang hasil kali silang cross produk atau cross produk formal dari
gradien tersebut dengan medan vektor F sebagai berikut, yaitu gradien dikali F menggunakan rumus yang ada dalam PPT. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dituliskan secara simbolik kurel F sama dengan gradien dikali F. Selanjutnya divergensi dari medan vektor. Misalkan f x y z sama dengan p x y z i ditambah q x y z j ditambah r x y z k adalah medan vektor, maka divergensi f didefinisikan div f sama dengan delta p per delta x ditambah delta q per delta y ditambah delta r per delta z. Asalkan delta-delta yang disebutkan tadi itu ada. Kurel f adalah medan vektor. Tetapi divergensi F adalah medan skalar dalam operator gradien atau notasinya yang bisa kita sebut dengan del. Didefinisikan del sama dengan delta per delta xi ditambah delta per delta yj ditambah delta per delta zk. Bila operator del beroperasi pada suatu fungsi skalar f akan menghasilkan gradien. Itu gradien F sama dengan delta per delta xi ditambah delta per delta yj ditambah delta per delta zk. Adapun sifat-sifat divergensi dan rotasi kurel itu ada terlampir dalam PPT. Selanjutnya contoh soal, misalkan x kuadrat yzi ditambah 3xyz pangkat 3j ditambah x kuadrat dikurangi z kuadrat k, tentukan diferensial f dan kurel f. Maka jawabannya divergensi f itu menggunakan rumusnya yang ada tertera dalam PPT, yang akan ada hasilnya yaitu 2xyz ditambah 3xz kuadrat. Adapun kurel f-nya itu akan menghasilkan min 9xyz pangkat 2 i dikurangi 2x dikurangi x kuadrat yj ditambah 3yz pangkat 3 dikurangi z pangkat 2 zk x kuadrat zk. Adapun latihannya silakan teman-teman mengisi, semoga dapat membantu pemahaman teman-teman. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Maaf bila ada kesalahan, bila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon dimaklumi dan mohon dilengkapi teman-teman. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.